Salam jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh melihat hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami melangkah lebih jauh lagi dalam setiap aktivitas pada hari ini, kami mau merenungkan bersama-sama firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menuntun setiap langkah kami untuk semakin serupa dan berjalan dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini kembali terambil di dalam Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-19. Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-19 dengan tema Jujurlah atau Be Honest. Ulangan 16 ayat 19 mengatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dalam kehidupan ini, kita sering kali melihat berbagai macam kasus yang ada di luar sana, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat begitu banyak orang yang rela memberikan kebohongan demi mendapatkan apa yang mereka mau. Kita juga melihat begitu banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi dikambing hitamkan sehingga menjadi bersalah. Semua hal itu bermula dari suap. Suap dalam bentuk apapun itu menjadikan seseorang bisa mengubah hatinya. Dan untuk saat ini, pada pagi hari ini, kita sama-sama boleh kembali belajar dan diingatkan melalui Ulangan pasal 16 ini, di mana pada saat itu kembali diulang perintah-perintah Tuhan khususnya kepada bangsa Israel yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan salah satu perintah yang diulang adalah tentang pengadilan yang adil, di mana saat itu Tuhan memerintahkan agar setiap bangsa-bangsa Israel dari setiap suku-sukunya memilih hakim-hakim yang juga harus diangkat untuk supaya mereka dapat memberikan jawaban-jawaban atau menimbang kasus ketika sesuatu kasus diperhadapkan kepada mereka. Kan tetapi yang menjadi larangan Tuhan ini jelas dikatakan bahwa janganlah memutarbalikkan keadilan. Itu yang pertama, artinya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa berkata jujur. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, jujurlah dengan hal itu. Karena kejujuran terkadang seringkali menyakitkan. Tapi percayalah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan pada saat itu, khususnya setiap hakim-hakim yang diangkat, Tuhan menginginkan atau Tuhan melarang keras untuk mereka tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Karena sifat dasar seorang manusia ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan atau ketika mereka diperhadapkan akan sesuatu yang mereka ingini, mereka dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, kita boleh sama-sama belajar. Be honest berarti kita tidak boleh memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Mau itu akan menyakiti kita, merugikan kita, tapi belajarlah untuk menyatakan kebenaran. Yang selanjutnya dikatakan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa
Jangan pernah memandang jabatan atau kedudukan orang yang sedang diperhadapkan kepada kita. Ketika seseorang atau sekelompok orang membawa kasus mereka atau menceritakan pengalaman mereka kepada kita, janganlah kita melihat hanya dari sisi pandangan mereka. Kita boleh melihat dari sisi pandang yang lain. Terutama yang paling penting di sini adalah memiliki hati yang senantiasa peka terhadap apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita peka terhadap keinginan Tuhan, kita akan melihat setiap hal, setiap kasus, setiap permasalahan itu dari sudut pandang Tuhan. Untuk itu, kita kembali lagi diingatkan, selain dari kita harus berkata jujur, kita juga harus senantiasa memiliki ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki ketundukan kepada Tuhan, kita dapat mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah janganlah menerima suap. Hari-hari belakangan ini kita boleh banyak melihat begitu banyak orang-orang di luar sana untuk menutupi kasus mereka atau kejahatan mereka. Mereka seringkali memberikan suap dalam bentuk apapun. Dan itu juga yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, bahkan kita terkadang memikirkan hal-hal itu atau bahkan melakukannya. Untuk itu, pagi hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk hidup, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki, sebanyak apapun dan sebesar apapun suap yang diberikan, kita tidak akan pernah mau menerimanya. Karena kita tahu hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kesimpulan Rema pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, kehidupan yang jujur seringkali justru membuat kita banyak dicaci maki orang. Kehidupan yang jujur seringkali juga justru membuat kita dijauhi oleh orang-orang tertentu. Tetapi percayalah, ketika kita berpegang pada kebenaran, ketika kita berpegang pada kejujuran dan ketundukan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena yang memberikan berkat kepada kita, yang memberikan nafas kepada kita, itu Tuhan, bukan orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu, pandanglah segala sesuatu menurut cara pandang Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Memiliki ketundukan hati kepada Tuhan membuat kita selalu mengerti setiap rencana Tuhan dalam suatu permasalahan sekalipun. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar untuk semakin hidup dalam kejujuran, semakin hidup dalam ketundukan yang penuh kepada Tuhan. Demikian Rema pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kegiatan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.